Saya sudah tersambung dengan Kepala Disperindak Kabupaten Bandung, Ibu Popi Hopipa, dalam konfirmasi PRFM. Selamat pagi, Ibu Popi. Selamat pagi, Teh Winda. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana kegiatannya hari ini, Bu Popi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kegiatannya sekarang dibagi-bagi karena ada yang sedang WFH, ada yang tugas di kantor. Kalau saya tugas di kantor terus. Masih terus kantor ya, Bu ya. Bu Popi, ini saya langsung saja menanggapi informasi juga kalau ada 8 pasar ini yang akan diberlakukan pembatasan jam operasional. Sudah mulai berlaku sejak 31 Maret, Bu Popi? Efektifnya tanggal 1 April, Teh. Ya. Kemarin berarti Tetapi begitu surat diedarkan, ternyata sudah banyak yang merespon positif ya. Alhamdulillah. Dan yang diatur itu sebetulnya bukan pasar yang 8 saja, Teh. Karena kalau di dalam pembinaan ya, pasar desa juga, pasar yang dikelola pihak ketiga, itu kita membinanya. Bahkan kita juga memikirkan untuk penyemprotan desinfektannya gitu, Teh. Baik, jadi pukul 2 pagi sampai dengan pukul 11. Artinya 11. Betul, artinya kalau pukul 2 pagi ini untuk supplier barang-barang yang masuk ke pasar begitu ya, Bu? Ya, untuk para pedagang ya, pembeli ya. Untuk para pedagang kan mereka dari jam 1 sudah dropship barang begitu ya. Oke. Hanya mungkin yang ada sedikit kendala yang kain lah. Kalau yang kain menyesuaikan saja. Kalau mereka nggak buka jam 2, orang juga kebanyakan tidak belanja langsung untuk kain kan, Teh ya. Belanja kebutuhan pokok. Tapi begitu melihat kain, membeli, ada sedikit yang mereka mintanya ditambahin lah gitu. Tapi ya kalau ke kain mah tidak akan terlalu berdesak-desakan ya, Teh. Walaupun kita misalnya toleransinya ada gitu. Ya, Bu Popi, ini dari pantauan Ibu sejak efektif diberlakukan kemarin pembatasan jam operasional, ada penurunan berapa persen dari orang yang berbelanja, khususnya ke pasar tradisional, Bu? Kalau penurunan belum ada ya, Teh ya. Penurunan yang belanja belum ada laporan untuk ke pasar tradisional. Karena adanya ini, justru yang waktu ada pengaruhnya waktu ada isu pasar ditutup itu ya. Nah, kalau sekarang belum ada, mereka masih berjalan normal ya. Bahkan walaupun mereka tutup jam 11, tapi kita memfasilitasi online, Teh gitu. Iya, kalau online ini bisa menghubungi layanan seperti apa, Bu Popi? Ada, sudah setiap UPTD pasar yang ada itu sudah ini, Teteh, mungkin nanti saya share ke WA manajemen PRFM biar ikut disosialisasikan juga, Teh, dan ini sudah berjalan, Teh. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kita bekerja sama dengan Grab, ada yang dengan Gojek, tergantung mereka yang ininya. Jadi bisa. Jadi kalau Teteh juga susah sayuran, tinggal menghubungi itu, insya Allah, Teh. Bahkan kemarin dari yang rencana kita juga kebutuhan untuk beberapa asrama kesatuan di sini, Ibu nanti kalau sudah memang ada kebijakan yang lain, kami minta disuplai sayuran untuk kebutuhan asrama, kami siap karena semuanya udah online. Jadi yang saya kelola itu bukan yang dari petani langsung, Teh, tetapi saya akan menghidupkan tetap teman-teman pasar tradisional yang mengadakan sembako. Karena beda-beda tugas ya. Saya harus membesarkan pasar dan tetap hidup walaupun ada kebijakan lain, tetap mereka bisa melayani dengan memakai protokol yang diatur dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi kami juga mau membuat lagi peraturan dari Dirjen yang harus kami bagikan karena ada protokol khusus untuk online, Teh. Oke, Bu Popi, ini terkait dengan pembatasan jam operasional pasar, berdampakkah pada harga bahan pokok, terutama pada sayuran begitu dan barang-barang yang setiap hari dikonsumsi, Bu Popi?
seyogianya tidak perlu berdampak ya Teh ya, karena ini adalah protokol yang harus kita berani mengambil sikap, karena kita juga harus ikut, apalagi saya ada di gugus virus corona COVID-19, dan juga kebetulan saya tugasnya adalah di bidang perindustrian perdagangan. Nah, kami juga mengamankan perindustrian kecil ya, dan makro. Lalu saya juga untuk para pedagang, baik itu di pasar tradisional. Jadi yang diatur bukan pasar tradisional saja, Teh. Toko-toko modern, supermarket, minimarket, midi market, itu saya atur semua, Teh. Jadi di situ tuh udah sampai kaki 5, Teh. Karena apa? Kita punya tugas untuk physical distancing, itu pembatasan jarak kontak fisik ya, itu harus kita ikut menyemarakan. Nah, dari instansi kami, dari kewenangan kami, inilah bantuannya dengan persyaratan. Pasar harus menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun, toko-toko modern juga kewajiban kami untuk memberikan semprotan disinfektan gitu ya. Ini juga kami sudah ini yang mandiri. Selain kami juga ada dibantu untuk dari udara, kita minta bantuan Dinas Pertanian. Untuk di dalam pasar kita minta bantuan PMI, bekerja sama PMI, dan kita juga mandiri ya. Dan kalau misalnya hanya 8 pasar saja yang kita semprot, itu juga tidak efisien. Nanti mungkin Pak Camatnya memohon ke kita untuk disemprot di dalam, ya kita semprot untuk pasar besar. Ya Bu Popi, artinya juga dengan perbincangan pagi hari ini masyarakat tidak usah khawatir karena pasar tetap akan buka sampai dengan pukul 11, begitu ya Bu? Dengan segala. Dan untuk kain karena beda dengan yang suka ngasih ke makanan, ya silahkan aja kasih toleransi. Sejam katanya ada yang kainnya dari, tapi tidak semua pasar juga sih, itu ada hanya satu pasar kalau nggak salah ya, tukang kainnya yang bukan kain, pakaian siap jadi gitu ya. Oke. Apa Teh lagi? Ya, Bu Popi, ini kan juga tadi kan disampaikan oleh Bu bukan cuma pasar tradisional tapi pasar modern, terus juga ada beberapa minimarket. Ini juga pemberlakuannya kan dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore gitu ya Bu. Ya, nah 2 hari ini menurut pemantauan Ibu apakah sudah cukup efektif dengan adanya pembatasan ini? Masyarakat semakin peduli gitu dengan social distancing Bu, terutama masyarakat yang hampir setiap hari kegiatannya itu ke pasar, ke minimarket Bu. Saya pikir ini justru kan sekarang mereka kebanyakan work for home ya. Nah, from home. Jadi mereka itu sudah banyak kegiatan di rumah ya. Sehingga jangan sampai melewati pukul 6 itu mereka masih berkeluyuran. Maksudnya membantu hal itu. Masih ada kerumunan orang. Tetapi alhamdulillah dari teman-teman mitra kita, para pedagang retail baik super maupun minimarket, karena kita tidak merugikan Teh. Kita hanya menggeser jam buka aja, yang biasanya mereka jam 10 jam 9 buka ya, disarankan di aturannya. Sekarang mereka saya geser ke lebih pagi, jam 8 sampai jam 6 itu tetap masih bisa 2 shift. Jadi tidak ada karyawan yang dirumahkan, sehingga kami aturan ini bisa diterima oleh teman-teman, dan kami juga dengan pihak tim gugus COVID di Kabupaten Bandung, kita juga telah mengadakan sebelum ini diberlakukan, mengadakan dulu penjajagan baik itu sampel ke mini ataupun supermarket ya. Ternyata mereka tidak berkeberatan. Sewaktu kita membuat edaran agar tidak terjadi panik buying, membatasi pembelian mie instan 2 dus, minyak goreng hanya 4 liter, lalu gula 2 kilo, beras 10 kilo. Nah, itu juga salah satu upaya kami untuk mengendalikan panic buying, terutama bagi orang-orang yang berduit. Nanti bisa-bisa mereka itu
menimbun gitu teh. Nah ini kami insya Allah teh kami tetap keluar walaupun kami juga harus tetap menjaga kesehatan kami ya, karena kami dalam bekerja ini yang sangat beresiko seperti ke pasar. Kami harus berkerumunan dengan orang-orang yang banyak yang kita juga tidak tahu di situ apakah mereka sehat, dan kita juga tidak memakai APD yang lengkap, kita hanya memakai masker seadanya. Tetapi insya Allah sampai saat ini tidak ada gejolak, dan kalaupun ada permasalahan, ini aturan dibuat adalah demi kebaikan kita semua, dan kalau memang dianggap ini kita bisa diskusikan. Iya, Ibu Popi, terima kasih sudah berbagi dengan PRFM pagi hari ini. Tetap sehat Bu, tetap beraktivitas. Teteh juga tetap sehat, karena dibutuhkan juga teh informasi sekecil apapun dari PRFM buat kami itu merupakan vitamin saat ini ya teh ya. Iya baik. Hiburan gitu teh. Selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas kembali. Amin. Waalaikumsalam.